Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali dengan pelajaran kita, pelajaran ekonomi. Saat ini kita nyampe pada bab 2 tentang persamaan dasar akuntansi. Mari anak-anak kita awali aktivitas kita pembelajaran jarak jauh atau dikenal dengan istilah daring. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan maksud dan tujuan anak-anak dalam menimba ilmu, mengasah pengetahuan, diberikan kemudahan oleh Allah, dapat ridha Allah, ilmunya manfaat, dan orang tua kalian utamanya diberikan sehat zahir batin dan kemudahan dalam mencari rezeki, sehingga bisa digunakan untuk anak-anak belajar, untuk anak-anak biaya belajar. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bab 2 anak-anak terkait dengan persamaan dasar akuntansi bagi pelaku ekonomi, bagi pelaku UKM. Pencatatan persamaan dasar akuntansi sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan selama satu periode akuntansi. Bagaimana mekanisme pencatatan persamaan dasar akuntansi? Ini tujuan yang ingin dicapai, konsep persamaan dasar akuntansi. Di situ anak-anak ada harta sama dengan utang. Ya. Harta sama dengan utang, harta sama dengan juga modal, atau harta sama dengan utang plus modal. Kenapa kok begitu? Karena harta perusahaan biasanya diperoleh pertama dari pinjaman pihak luar, itu disebut dengan utang, dan juga modal bisa dari dalam dan juga modal pinjaman. Pengelompokan akun. Ada akun real, ada akun nominal. Yang masuk akun real, harta, utang, dan modal. Nominal, pendapatan, dan beban. Harta, ya, akun harta, ada istilah harta tetap. Ada harta lancar, ada harta tidak berwujud, ada juga investasi jangka panjang. Sedangkan akun utang, ada utang jangka pendek, panjang, dan utang lain-lain. Bukan hutang, tapi utang. Kode akun. Model pemberian kode terkait dengan akun. Ya, ada numeral, ada desimal, ada kombinasi huruf dan angka, serta kode mnemonik. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, ya. Pembelian harta secara tunai. Ini berakibat, kalau pembelian harta secara tunai gimana, Pak? Otomatis harta berkurang dalam bentuk uang tunai, tapi harta bertambah berwujud barang. Itu kalau pembelian secara tunai. Sekali lagi, pada saat kita membeli barang secara tunai, maka harta kita berkurang dalam wujud uang atau cash. Cash itu adalah tunai. Tapi pada sisi lain, harta kita bertambah berwujud barang hasil pembelian. Yang kedua, penerimaan piutang usaha. Pada saat piutang usaha kita sudah dilunasi oleh yang punya hutang, otomatis harta bertambah berwujud kas atau uang tunai, piutang berkurang karena sudah dilunasi. Yang ketiga, penjualan harta secara tunai. Penjualan harta secara tunai, harta kita bertambah berwujud uang kas, tapi harta kita berkurang karena sudah dijual. Itu jadi transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta, ya. Jadi harta kita bertambah, harta kita berkurang, dan seterusnya. Itu analisanya. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Contoh penjelasannya berikut ini. Pembelian harta secara kredit. Pada saat kita membeli barang secara kredit, harta bertambah karena pembelian,
utang bertambah karena kita membeli secara kredit. Kita nggak mengeluarkan uang kalau pembelian secara kredit. Sekali lagi, pada saat pembelian harta secara kredit, harta kita bertambah karena pembelian barang tersebut, dan utang kita bertambah karena kita membeli secara kredit. Yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Kreditur itu pemberi pinjaman. Pada saat kita memperoleh pinjaman dari kreditur, harta kita atau harta perusahaan bertambah karena dapat pinjaman, utang kita juga bertambah. Yang ketiga, membayar utang usaha. Utang usaha berkurang karena sudah dilunasi, harta kita juga berkurang atau uang kas kita berkurang karena membayar utang. Sekali lagi, membayar utang usaha mengakibatkan utang kita berkurang, bisa jadi habis sama sekali karena sudah dilunasi, harta kita juga berkurang berwujud uang kas karena untuk membayar utang. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Nah, pemilik modal atau investor melakukan satu investasi kepada perusahaan kita misalnya. Ya, melakukan investasi pada perusahaan yang kita kelola, otomatis harta kita bertambah, modal kita juga bertambah. Maaf. Jadi kalau ada investor yang menanamkan modalnya, otomatis perusahaan kekayaan perusahaan bertambah karena ada investasi, modalnya juga bertambah. Terus yang berikutnya, memperoleh pendapatan. Pada saat kita memperoleh pendapatan, otomatis harta kita bertambah. Ya. Dari mana? Karena adanya pendapatan. Pendapatan itu banyak sumbernya. Kalau perusahaan dagang berarti pendapatan dari hasil penjualan dan seterusnya. Ini transaksi, pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Contoh, penyetoran modal. Pada 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Maka ditulis dalam jurnal umum. Nah, ini jurnal umum ya. Jurnal umum seperti ini. Maaf, bukan jurnal umum. Ini persamaan, persamaan dasar akuntansi. Pada 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Harta kita bertambah. Ya. Kas berwujud kas ya, harta bertambah berwujud kas 150 juta. Ya, itu ditulis dalam bentuk jutaan ya. Nah, 150 juta. Modalnya juga bertambah. Karena dengan adanya investasi yang dilakukan oleh Dewi pada perusahaan, otomatis kas uang perusahaan bertambah 150, modal Dewi bertambah 150 juta. Yang kedua, pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usahanya sebesar 35 juta rupiah selama 1 tahun. Maka persamaan dasar akuntansi, harta bertambah berwujud kas atau ya. Kan ini diawali dengan saldo awal dulu. Saldo awal dari Dewi tadi memberikan modalnya, menginvestasikan modalnya 150 juta sebagai modal awal. Modal Dewi 150 juta. Terus tahap berikutnya, pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usahanya sebesar 35 juta selama 1 tahun. Maka karena digunakan uang kasnya ini digunakan untuk bayar uang sewa 150 juta dikurangi 35 juta untuk menyewa ruko tadi, maka saldo akhirnya menjadi 115 juta. Saya ulang. Saldo awal dari tanggal 1 Maret waktu Dewi menyetor uangnya ke perusahaan sebesar 150 juta sebagai modal awal. Setelah itu Dewi menyewa ruko untuk memulai usahanya dengan biaya sewa sebesar 35 juta.
otomatis saldo awal yang merupakan uang perusahaan 150 juta dikurangi 35 juta, maka saldo akhirnya menjadi 115 juta. Terus pada sisi lain, sewa dibayar di muka sebesar 35 juta. Jadi, saldo awal 150 juta. Ya kan? Sewa dikurangi 35 juta menjadi 115 juta. Sewa dibayar di muka itu juga merupakan harta. Kenapa? Begitu sudah kita sewa, otomatis hak guna usaha menjadi milik kita. Jadi Dewi menyewa ruko tadi senilai dengan biaya 35 juta, otomatis dalam 1 tahun ruko tadi hak guna usahanya adalah digunakan oleh Dewi, merupakan harta Dewi, harta perusahaannya Dewi. Nah, selama 1 tahun. Nilainya berapa? 35 juta. Sehingga saldo akhir 115 juta ditambah sewa dibayar di muka karena membayar lebih dulu 35 juta, maka modalnya tetap 150 juta. Coba saya ulang lagi biar nggak bingung. Jadi pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi pertama tanggal 1 Maret 2019, Dewi menyetor uang perusahaan sebesar 150. Otomatis harta berwujud uang kas 150, modal bertambah. Harta bertambah berwujud uang kas 150, modal bertambah 150, sehingga harta sama dengan modal. Yang kedua, pembayaran sewa. Dewi menyewa sebuah ruko untuk memulai usaha sebesar 35 juta selama 1 tahun. Nah, dari uang saldo awal 150 juta dikurangi 35 juta untuk membayar ruko sewa ruko, otomatis saldo akhirnya menjadi 115. Tapi harta berwujud sewa dibayar muka sebesar 35 juta, sehingga modal tetap sama dengan 150 juta. Berikutnya anak-anak, pembelian peralatan. Dewi membeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Nah, kalau membeli secara kredit, maka tidak berdampak pada uang tunai atau kas. Sehingga persamaan dasar akuntansinya, kas sebagai saldo awal 115 juta, sewa dibayar di muka 35 juta, kemudian modal 150 juta. Sehingga tetap jumlahnya masing-masing 150 juta. Namun, karena di sini membeli peralatan 40 juta, terus utang otomatis bertambah 40 juta. Jadi peralatan bertambah 40 juta karena membeli secara kredit, utang bertambah 40 juta karena sekali lagi membeli secara kredit. Saya ulangi, peralatannya kok bertambah, Pak? Loh iya, karena sudah membeli. Loh, utang kok bertambah, Pak? Ya, karena membeli secara kredit senilai 40 juta. Maka saldo akhir kasnya 115, sewa dibayar di muka 35, peralatan 40, utang usaha 40, modal 150. Sehingga kalau dijumlahkan tetap seimbang atau balance. Harta 190 juta, utang ditambah modal juga 190 juta. Perlengkapan, pembelian perlengkapan. Dewi membeli perlengkapan untuk menunjang kelancaran usahanya sebesar 12 juta secara tunai. Lain lagi nih, begitu membeli secara tunai, otomatis kasnya akan berkurang. Ya, sehingga kita coba saldo awalnya 115, sewa dibayar muka 35, peralatan 40, utang 40, modal 150. Begitu membeli perlengkapan secara tunai, maka kas saldo awal 115 dikurangi pembelian secara tunai senilai 12 juta, sehingga saldo akhirnya menjadi 103. Perlengkapan bertambah, yang masuk dalam harta juga 12 juta. Sewa dibayar di muka 35 juta, peralatan 40 juta, utangnya 40 juta, modal juga 150 juta, sehingga harta yang meliputi kas, perlengkapan, sewa, dan peralatan jumlah totalnya 190 juta. Utang sama dengan utang ditambah modal 190 juta.
Kiranya itu anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan bab 2, persamaan dasar akuntansi.